kemarin di review saya yang Li-Ning Attack G8 itu ada yang nanya, "Bang, recommended mana Li-Ning Attack G8 atau Pro 3 ini?" Nah, sekarang kita akan bahas di video ini. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu dari brandnya Li-Ning, yaitu Li-Ning Attack Pro 3. Nah, kebetulan ini yang varian warna Blue Lime. Jadi ini dia sepatunya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, bisa bantu subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, like juga, dan komen jika ada pertanyaan seputar sepatu ini. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai harganya sendiri. Nah, untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan kisaran harga yang lumayan terjangkau, yaitu Rp370.000 sampai dengan Rp400.000. Kemudian untuk bahan sepatu ini, nah untuk uppernya sendiri atau di bagian atasnya sepatu ini, itu terbuat dari kombinasi antara synthetic leather, nah ini dia, dan juga mesh yang ada di beberapa bagian di sepatu ini. Kemudian untuk bottomnya sendiri atau midsole-nya ini terbuat dari bahan pilon. Dan untuk bagian bawahnya atau rubbernya ini terbuat dari karet rubber non-marking seperti ini. Nah, kemudian untuk pilihan warnanya dari Li-Ning Attack Pro 3 ini lumayan banyak ya. Jadi ada 6 varian warna. Yang pertama yang ini yang Blue Lime, kemudian ada yang Black Lime, Black Orange, Navy Orange, White Navy, dan yang terakhir itu ada yang warna Red Black. Jadi ada 6 varian warna. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan karakter kalian atau warna favorit kalian seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai desain dari sepatu ini secara lebih detail. Nah, bagian depan sepatu ini, nah seperti yang terlihat di video, jadi dia warna rubbernya ini transparan ya, dan warnanya itu lime sama seperti warna tali sepatunya ini. Nah, untuk bagian depannya sini ini terbuat dari synthetic leather, dan motifnya sendiri ini nggak polos ya, jadi dia ada warna garis-garis seperti ini. Kalau kena cahaya dia mengkilap seperti ini, jadi nggak doff ya. Dan di bagian atasnya sini ini terbuat dari bahan mesh yang breathable seperti itu. Nah, bagian tali sepatunya ini polos, warnanya lime seperti ini. Dan untuk lidah sepatunya ini motif meshnya juga sama seperti yang di bagian depan sini. Dan di bagian sininya, nah ini ada logonya Li-Ning. Kemudian di bagian baliknya ini seperti biasa ada size dan lain-lainnya. Nah, kemudian di bagian sampingnya ini juga simple, jadi cuman ada logonya Li-Ning, kemudian ada tulisan Jonathan atau Jojo. Jadi ini memang spesial yang Jonathan Christie, sama dengan yang Li-Ning Attack G8. Dan untuk meshnya sendiri cuman ada di bagian sini ya, jadi di bagian bawahnya ini full dari synthetic leather seperti ini. Nah, untuk bottomnya sendiri, ini yang warna putih ini terbuat dari bahan pilon ya, dan ada tulisan cushion di bagian sini. Cushion itu adalah teknologinya, nanti kita akan bahas di bagian teknologinya. Nah, kemudian bagian belakangnya simple seperti ini. Jadi untuk meshnya ada di bagian setengahnya sini. Di bagian bawahnya itu synthetic leather dengan brand Li-Ning di bagian sini. Dan bagian belakangnya ini sudah round. Dan ini untuk rubbernya full sampai sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke sisi dalamnya. Nah, sisi dalamnya seperti ini. Ada tulisan Attack Pro 3 di bagian synthetic leathernya. Nah, untuk meshnya sendiri juga sedikit di bagian sini dan di bagian sininya. Nah, ini yang nyambung dari bagian depannya tadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian midsole-nya ada tulisan Li-Ning. Jadi ini sama semua ya, yang Li-Ning Attack G8 pun di bagian sininya ada tulisan Li-Ning seperti ini. Dan untuk rubbernya dia full sampai sini, di cover sampai sini ya, seperti ini. Kemudian untuk rubbernya sendiri, nah ini sudah menggunakan teknologi non-marking ya, jadi dia nggak akan merusak lapangan indoor, karena di beberapa lapangan indoor yang bertaraf internasional kalian nggak akan diperbolehin main jika nggak pakai sepatu yang menggunakan rubber non-marking. Nah, untuk di bagian sininya itu ada logonya Li-Ning, kemudian di bagian sini ada tulisan non-marking seperti ini, dan bentuk rubbernya itu seperti ini detailnya. Di
hampir sama ini dengan yang Li-Ning Attack G8. Oke, selanjutnya itu mengenai insole-nya. Nah, insole-nya sendiri ini hampir sama. Jadi yang ada di Li-Ning Attack G8 itu tebelnya juga segini. Jadi Li-Ning Attack itu memang rata-rata tebelnya segini. Nah, ini dan juga nyaman ya. Kemudian untuk warnanya sendiri ini menyesuaikan sama warna sepatunya. Nah, di sini ada tulisan Li-Ning juga. Dan di bagian dalamnya seperti ini. Nah, untuk spons yang ada di samping kiri kanan dan belakangnya ini juga tebal dan nyaman ketika dipakai. Nah, jahitannya juga rapi ya. Nah, itu aja sih untuk desain dari sepatu ini, cukup simple tapi tetap menarik menurut saya. Dan juga pilihan warnanya itu ada banyak ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Dari yang pertama yaitu di rubbernya sendiri. Nah, untuk rubbernya sendiri sudah menggunakan rubber non-marking ya dengan teknologi Max Grip Sole dari Li-Ning. Nah, diklaim oleh Li-Ning ini membuat gerakan kalian itu lebih gesit, lincah, agresif dan juga cepat karena dengan rubber ini membuat gripnya itu jauh lebih lengket ketika digunakan di lapangan indoor. Nah, saya sendiri sudah coba sepatu ini, memang benar-benar lengket ketika dipakai di lapangan indoor seperti itu. Next adalah di bagian midsole-nya ini. Nah, di midsole-nya ini menggunakan teknologi cushion dan juga energy returning midsole. Nah, ini diklaim oleh Li-Ning membuat sepatu ini mampu meredam getaran yang terjadi pada saat kaki kalian sedang impact dengan lantai sehingga membuat kaki kalian itu jauh lebih nyaman, mengurangi risiko cedera juga, dan dengan adanya teknologi ini juga mampu menyalurkan energi sehingga gerakan kalian itu jauh lebih smooth sekaligus agresif pada saat kalian menggunakan sepatu ini. Nah, di midsole-nya sepatu ini juga disematkan bahan TPU atau thermoplastic polyurethane. Nah, fungsi dari bahan TPU yang ada pada midsole sepatu ini itu membuat sepatunya mampu menyangga kaki kalian dengan jauh lebih sempurna, lebih stabil dan juga lebih konsisten ketika digunakan dalam permainan seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi beberapa teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Hampir sama dengan yang ada di Li-Ning Attack G8, cuman bedanya dia di bagian bahan yang ada di midsole-nya. Jadi untuk Li-Ning Attack Pro 3 ini disisipkan bahan TPU, sedangkan yang di Li-Ning Attack G8 itu tidak menggunakan bahan TPU itu tadi. Jadi perbedaannya itu cuman ada di material yang disisipkan di midsole-nya itu sendiri. Nah, mengenai bahan itu sama persis antara Li-Ning Attack Pro 3 dan Li-Ning Attack G8. Nah, jadi itu tadi teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Sekarang kita akan bahas mengenai kesimpulannya seperti apa. Nah, menurut saya pribadi sepatu ini dengan range harga yang lumayan murah, 370 sampai dengan 400 ribu rupiah, sepatu ini recommended dan worth it untuk beli karena dia punya desain yang bagus, pilihan warnanya banyak, kemudian bahannya juga punya durabilitas yang tinggi, dan juga finishingnya itu bagus, dan yang terakhir dia punya teknologi yang bisa mendukung gerakan kalian di lapangan jadi lebih agresif, cepat, smooth, dan lain-lainnya. Jadi memang recommended dan worth it untuk beli. Nah, kalau saya ditanya lebih pilih mana antara Li-Ning Attack G8 ataupun Li-Ning Attack Pro 3, kalau saya pribadi lebih pilih sepatu yang Li-Ning Attack Pro 3 ini karena dia punya tambahan bahan TPU tadi yang ada di bagian midsole-nya. Kemudian dia punya pilihan warna yang lebih banyak, jadi buat kalian yang pengen pilih-pilih warna itu masih banyak choice-nya atau banyak pilihannya seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa pencet tombol like-nya, share juga, dan juga komen jika ada pertanyaan lagi mengenai sepatu ini. Nah, kalau misalkan ada tambahan-tambahan yang saya lewat atau miss, nah kalian bisa tambahkan di kolom komentar juga. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Widane yang sudah meminjamkan sepatu ini untuk di-review, dan teman-teman lain yang sudah meminjamkan sepatunya juga. Sebelumnya saya lupa mention, jadi mohon maaf. Sekarang saya akan mention teman-teman yang sudah kasih pinjam barangnya untuk di-review. Jadi salam kompak buat teman-teman. Thank you.